Makanya orang tua zaman dulu ada membaca doa sebagai berikut sebelum dia tidur agar ruhnya bisa selalu hidup dan terjaga. Dan inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku mau menyampaikan atau mau berbagi sedikit rahasia ma'rifat tentang bagaimanakah caranya agar di saat kita tidur ditakuti oleh setan, dan bahkan di saat kita tidur pun bisa mendapatkan ilmu laduni atau tidurnya menjadi sebuah media komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, biasakan untuk mendengarkan videonya sampai selesai, karena di dalam video ini ada sebuah amalan atau doa yang diamalkan oleh orang tua zaman dulu, sehingga setan tidak berani mengganggu mereka di saat mereka tidur, dan juga dapat dijadikan sebagai benteng dari segala kejahatan malam apabila telah gelap gulita, sehingga kita dapat diselamatkan pada suatu peristiwa yang tidak kita inginkan, yang mungkin saja sewaktu-waktu bisa datang kepada kita kapanpun dan dimanapun. Mari kita lanjutkan pengajiannya. Ada sebuah riwayat mengatakan, tidurnya orang yang alim atau orang yang mengenal Allah itu lebih baik daripada ibadahnya orang awam. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa suatu waktu Nabi Muhammad SAW mendatangi pintu masjid. Di situ beliau melihat setan berada di sisi pintu masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai setan, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Maka setan itu menjawab, "Saya hendak masuk masjid dan akan merusak sholat orang yang sedang sholat ini. Tetapi saya takut pada seorang lelaki yang tengah tidur itu." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai iblis, kenapa kamu bukan takut pada orang yang sedang sholat, padahal dia dalam keadaan ibadah dan bermunajat pada Tuhannya, dan justru takut pada orang yang sedang tidur, padahal dia dalam posisi tidak sadar?" Lalu iblis pun menjawab, "Orang yang sedang sholat ini bodoh, mengganggu sholatnya begitu mudah. Akan tetapi orang yang sedang tidur ini adalah orang alim." Soal: kenapa setan itu lebih takut kepada orang yang tidur berbanding orang yang sholat? Jawab: sebab orang yang tidur itu rohnya hidup, sehingga ditakuti oleh setan. Jadi ruh yang hidup itu adalah kunci yang ditakuti setan. Ruh yang hidup artinya cerdas secara ruhani, alias memiliki ilmu atau alim secara ma'rifat. Orang-orang seperti inilah yang diangkat derajatnya oleh Allah sehingga menjadi lebih tinggi dari yang lain. Jadi bukan sekedar banyak ilmu lalu diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau sekedar berilmu, orang Yahudi lebih cerdas dan iblis pun lebih cerdas. Ketahuilah, yang punya derajat lebih tinggi adalah yang punya dimensi ma'rifat, yang dengan ilmu itu dia mengenal Allah. Jadi bukan berarti jika seseorang banyak ilmu lalu otomatis punya derajat di sisi Allah, kecuali ilmu itu membawa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebenarnya tidak butuh orang berilmu atau orang cerdas. Dia butuh orang beradab. Adab lebih tinggi dari sekedar kecerdasan ilmu, sebab adab itu adalah ilmu tertinggi, karena sudah mengajarkan tentang emosi dan tindakan, sehingga tercipta rasa patuh atau pasrah kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada wali-wali Allah.
Setan atau iblis itu cerdas dan bertauhid atau alim, tapi sayang tidak beradab atau tidak berakhlak. Ketahuilah wahai fulan bin fulan, tidurnya ahli ma'rifat itu lebih menakutkan bagi setan daripada sholatnya orang awam. Karena ruhnya hidup, Allah hadir dalam tidurnya. Di mana ada Allah, setan pasti tidak bisa masuk. Sehingga ahli ma'rifat tidak pernah diceki setan saat tidur, tidak pernah ditindih oleh setan saat tidur, dan tidak pernah mengalami mimpi buruk saat tidur. Sebelum aku melanjutkan pembahasannya, terlebih dahulu aku mohon maaf. Di sini bukan niatku untuk menghina ataupun merendahkan siapapun. Sekali lagi aku memohon maaf. Begini, ada orang yang ahli membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, tapi di saat dia tidur diganggu oleh setan. Ada juga orang yang sudah banyak menghafal kitab ma'rifat, kitab kuning dan hadis, namun di saat mereka tidur ataupun dikala mereka mengerjakan sholat, setan masih suka mengganggu mereka. Soal, apakah penyebabnya? Jawab, itu dikarenakan ilmunya hanya tinggal di otak saja. Hafalan kita hanya hidup di otak kita. Hilang hafalan, hilang juga ilmu pengetahuannya. Begitu kita tidur, semua hafalan menjadi mati. Bila saat itu dicekik oleh setan atau sejenisnya, kita tidak akan mampu lagi membuka mulut untuk membaca ayat satu persatu, karena otak dan fisik kita sudah mati dan lisan membeku. Bayangkan kalau nanti kita mati dalam arti yang sebenarnya. Semua hafalan kita tentang agama itu menjadi tidak berfungsi sama sekali di alam sana. Sebab hafalan hanya hidup pada dimensi otak, pada dimensi duniawi. Untuk menghadapi alam akhirat yang harus diaktifkan adalah ruhani, sebuah dimensi yang qadim, dimensi yang asalnya dari Tuhan, yang saat kita tidur pun dia masih terjaga. Ada Tuhan pada dimensi ini yang menjadi penolong kita semua. Oleh karena itu ruhani harus dibersihkan dan dihidupkan sejak awal, agar Allah kekal bersemayam di situ. Ruhani yang ada Allah inilah yang mampu kembali ke asal kita yang asli. Hanya ruhani yang ada Allah sajalah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah dalam ruhani, kita tidak akan mampu kembali kepada Allah. Sebab dia hanya menerima unsurnya sendiri. Dialah yang akan menjawab segala sesuatu di alam barjah. Sedangkan otak dan lisan atau unsur indrawi yang kita sekolahkan selama puluhan tahun, sampai menjadi profesor, doktor, dan ulama melalui kurikulum dunia, tidak bisa diandalkan di akhirat sana, sudah terkunci. Maka dari itu, sejak dari awal inilah ruhani harus dicerdaskan, dibersihkan, dima'rifatkan, dan diisi dengan kalimat Allah. Dan kalimat Allah yang dimaksudkan itu adalah Allah itu sendiri. Sebab kalimat Allah tidak pernah terpisah dengan Allah. Dia esa bersama asmanya atau ahad. Oleh karena itu, tidurnya ahli ma'rifat itu bernilai ibadah, karena mereka membawa serta Allah di dalamnya. Bahkan tidur mereka menjadi media komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sering hadir membawa petunjuk dalam mimpi-mimpi mereka. Sementara orang awam, tidurnya justru dihampiri setan yang bisik aneka hal, sehingga hidupnya was-was. Oleh karena itu pula lah, ahli ma'rifat tidurnya nyenyak,
tidak ada gangguan. Sedangkan ahli jahat, matanya susah dipejam, muncul aneka ketakutan dalam tidurnya. Misalnya ketakutan hilang harta, khawatir istri dibawa lari, curiga dicopot jabatan, stres karena turun popularitas dan anjloknya nilai saham, dan sebagainya. Banyak yang minum pil tidur dan mati gara-gara jiwanya resah. Sementara ahli ma'rifat saat tidur mampu mengembalikan semua yang dia punya kepada Tuhan. Lalu pada saat mereka menutup matanya, jiwanya menjadi kosong atau suci kembali, sehingga Allah mampu mengisi banyak hal dalam dirinya saat dia tidur. Tidurnya pun lelap sampai ke level delta, yaitu sebuah gelombang yang memungkinkan pesan-pesan Tuhan masuk secara deras. Nabi Yusuf alaihi salam misalnya, dia spesialis mimpi. Semua nabi begitu. Mimpi yang baik adalah salah satu dari banyak bahasa komunikasi yang digunakan Tuhan. Dan rahasia yang ada di balik ucapan kita sehari-hari ini sebenarnya mengandung pengertian yang dalam. Pertanyaan, apakah bentuk ucapan itu? Jawab, ucapannya adalah semoga bermimpi indah. Ucapan semoga bermimpi indah ini sejatinya adalah ucapan selamat bercakap-cakap dengan Tuhan atau selamat berdialog dengan Tuhan dalam mimpi. Tidur itu sebenarnya gambaran mati. Otak jadi mati, akal jadi sirna. Lalu ketika akal sudah tiada, kita akan bertemu Allah di dalamnya. Indah sekali jika setiap malam bisa berjumpa atau memperoleh beragam visual dari Tuhan. Itu hanya terjadi jika tidur kita tidak lagi bersetan. Artinya jiwa kita telah menempuh jalan kesucian. Tapi tidak semua orang suci memiliki bakat mimpi untuk berjumpa Tuhan. Masing-masing ada media dan keahliannya. Ada juga yang melalui zikir dia mampu menemui Tuhannya. Itu juga dialami saat gelombang kesadarannya telah mengalami ketenangan sedemikian rupa. Bagi yang sudah fana dan baka dalam gelombang ilahiyah, wajah Allah tentu aktual dalam aneka kondisi, dalam tidur maupun sadarnya. Sekali lagi aku ulangi, tidurnya ahli ma'rifat itu sebenarnya terjaga, sehingga tidak ada kekuatan jahat yang mampu mempengaruhinya, sehingga setan jadi takut. Sebab matanya saja yang tidur, sedangkan hati atau kolbu atau ruhnya yang merupakan esensi dari manusia sebenarnya hidup. Sehingga ada kata-kata, hati Nabi tidak pernah tidur, yang tertutup cuma matanya. Ruh Nabi merupakan ruh universal atau elemen Nur Muhammad, elemen kemursidan, cahaya kewalian, yaitu sesuatu yang tidak pernah tertidur. Makanya orang tua zaman dulu ada membaca doa sebagai berikut sebelum dia tidur, agar ruhnya bisa selalu hidup dan terjaga. Dan inilah doanya: Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Wahai sedulurku Adam Sufi, badanku tidur, rohku terjaga. Gerakan aku wahai Nur Muhammad, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bacalah doa ini sebelum kalian tidur atau sebelum kalian memejamkan matanya. Insya Allah, bagi sesiapa yang membaca doa ini, jika sewaktu-waktu ada pencuri yang mau masuk ke dalam rumahnya, ruhnya akan membangunkannya. Atau jika ada orang yang mencoba berniat jahat dan mengirim ilmu hitam, santet, sihir, atau guna-guna kepadanya,
insya Allah tidak akan berani mendekatinya. Bahkan setan atau ilmu sihirnya lebih cepat jalan pulang kembali ke tempat asalnya daripada dia berjalan sewaktu mau mendatangi rumah kita.